dari kelas 11 IPS 3 nomor 11. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya. Hal yang akan dipelajari pada hari ini adalah yang pertama ada pengertian, kedua struktur, ketiga ciri-ciri, keempat unsur kebahasaan, yang terakhir adalah contoh dan pembahasan. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian dari buku fiksi adalah buku cerita yang isinya bersifat imajinatif dan tidak membutuhkan pengamatan dalam pembuatannya dan tidak perlu dipertanggungjawabkan karena ide ceritanya berasal dari khayalan atau imajinasi penulis. Contohnya ada cerpen, novel, puisi, drama, dongeng, mitos, fabel, hikayat, dan komik. Untuk buku non-fiksi adalah buku yang berisi kejadian sebenarnya dan bersifat informatif. Dalam buku non-fiksi membutuhkan pengamatan dan data dalam pembuatannya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan di sini. Contohnya ada laporan ilmiah, buku pelajaran, buku ensiklopedia, jurnal, biografi, esai, dan opini. Yang kedua ada struktur. Struktur buku fiksi adalah yang pertama ada abstrak. Bagian ini boleh ada dan tidak ada. Di dalamnya merupakan satu inti dari sebuah karangan teks cerita fiksi. Yang kedua ada orientasi. Bagian ini berisi tentang pengenalan tokoh yang terlibat dalam cerita dan menjadi bagian awal dari penjelasan dari teks cerita fiksi di sebuah novel. Yang ketiga ada komplikasi. Bagian ini saat dimulainya suatu permasalahan dari teks cerita fiksi dan menjadi daya tarik tersendiri pembaca pada sebuah novel. Yang keempat ada evaluasi. Pada bagian ini, jika dalam teks novel adalah bagian pemecahan masalah atau penyelesaian masalah yang sedang dihadapi oleh para tokoh. Yang kelima ada resolusi. Bagian ini berisi pemecahan masalah dari masalah yang dihadapi oleh tokoh yang menentukan apakah dapat berakhir dengan baik atau berakhir dengan tidak baik. Yang terakhir ada merupakan bagian akhir cerita yang berisi kesimpulan, amanat, dan pesan moral yang dapat dipetik atau diteladani dari teks fiksi. Struktur buku non-fiksi. Yang pertama ada orientasi. Bagian ini berisi tentang pengenalan tokoh dan menjadi bagian awal dari penjelasan teks. Untuk yang kedua ada urutan peristiwa. Berisi urutan peristiwa yang terjadi dalam cerita mulai dari awal permasalahan sampai akhir permasalahan. Reorientasi merupakan akhir cerita yang berisi kesimpulan suatu cerita dan menjadi penutup yang berisi amanat dan pesan moral yang dapat dipetik atau diteladani dari teks cerita fiksi. Sekarang masuk ke ciri-ciri. Yang pertama, ciri-ciri buku fiksi. Yang pertama, bersifat terkaan atau imajinasi. Yang kedua, menggunakan bahasa konotatif. Yang ketiga, tidak mempunyai sistematika yang baku. Keempat, memiliki pesan moral atau amanat. Dan yang terakhir, membawa pembaca merasakan cerita. Ciri-ciri buku non-fiksi. Yang pertama ada menyajikan temuan baru maupun yang sudah ada namun diperbarui mengikuti fakta yang ada. Yang kedua, ide yang tertulis secara jelas dan sistematis. Yang ketiga, menggunakan istilah asing yang kadang dicampur. Masuk ke bahasaan. Yang pertama, kebahasaan dari buku fiksi. Yang pertama ada metafora, menggunakan perumpamaan yang sering digunakan untuk membandingkan sebuah benda. Yang kedua ada metonimia, menggunakan kata ganti tertentu dan gaya bahasa yang digunakan memiliki pertalian yang kuat. Untuk yang terakhir ada simile, menggunakan persamaan yang digunakan sebagai pendamping yang menyatakan sesuatu hal lainnya. Kebahasaan dari buku non-fiksi. Yang pertama, menggunakan kata baku yang terkesan resmi dan formal. Yang kedua, cerita yang dituliskan terkesan santai, cerita demi cerita yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Untuk yang ketiga, menggunakan kata asing dan kata yang belum termasuk kata serapan. Buku pertama, judul bukunya adalah Putri Tujuh. Penulisnya adalah Adi Syaiful Mukhtar. Penerbitnya adalah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada tahun 2016 berjumlah halaman 53 halaman dan kota terbit di Jakarta Timur. Diceritakan ada sebuah desa yang masyarakatnya berkehidupan makmur. Hiduplah seorang nelayan yang hidup sebatang kara bernama Lawer Bulan. Di sisi
lain hiduplah 7 putri kembar yang cantik parasnya dan sifat yang baik. Mereka adalah putri sang sultan dan permaisuri yang hidup di kayangan. Di kayangan, mereka mempunyai aturan-aturan yang harus dituruti. Salah satunya ialah mereka tidak diperbolehkan bertemu atau berinteraksi dengan orang bumi. Suatu hari, 7 putri tersebut izin untuk pergi ke bumi. Sang sultan pun memperbolehkan mereka dengan syarat tidak bertemu dengan orang bumi dan kembali ke kayangan sebelum langit gelap. Di saat mereka mandi, Pawai Hula mencuri salah satu sayap mereka. Ternyata sayap tersebut milik Putri Bungsu. Pas sayapnya tidak bisa kembali ke kayangan dan harus ditinggalkan oleh keenam temannya. Putri Bungsu pun mengadakan sayembara bagi yang menemukan sayapnya. Jika laki-laki akan menjadi suaminya dan jika perempuan maka akan dijadikan saudara. Muncullah Laut Hulan datang dengan membawa sayap sang putri. Semenjak itu, mereka hidup sebagai sepasang suami istri hingga pada suatu hari Putri Bungsu harus kembali ke kayangan karena perintah sultan. Laut Hulan pun menyusul Putri Bungsu dan membawanya kembali ke bumi. Mereka pun hidup bersama dengan bahagia. Kelebihan dari cerita tersebut adalah penyisipan gambar dalam setiap bab memudahkan pembaca untuk berimajinasi dan membayangkan wujud setiap tokoh serta gaya bahasa yang dipakai oleh penulis memudahkan pembaca untuk mengerti jalan cerita dengan mudah sehingga pesan yang diinginkan disampaikan oleh penulis buku ini dapat tersampaikan kepada pembaca. Kelemahannya adalah masih ada beberapa bagian dari cerita yang janggal dan terasa seperti terlongkap begitu saja, sehingga feel yang ingin disampaikan oleh penulis sedikit melenceng. Tujuan dari cerita tersebut adalah menceritakan tentang asal-usul dari marga Tehu Pelasuri yang dipercaya oleh masyarakat Maluku berasal dari desa Tulehu. Bahasa yang digunakan baku tetapi tetap mudah dipahami. Kesimpulannya adalah buku ini sangat menarik dan sangat mudah dicerna oleh pembacanya karena menggunakan kata yang mudah dipahami dan juga penyampaian cerita yang ingin disampaikan oleh penulis dapat diterima oleh pembaca. Hanya saja masih ada sedikit kejanggalan dalam ceritanya yang harus diperbaiki. Buku kedua, judul bukunya adalah Sang Piatu Menjadi Raja. Penulisnya adalah Halimi Hadibrata, penerbitnya adalah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada tahun 2016, nomor halamannya adalah 55, kota terbitnya di Jakarta. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang laki-laki yang jatuh dengan neneknya yang tinggal di Pondok Padang. Dia membantu neneknya dengan setiap aktivitas yaitu menjual sayuran dan ubi. Suatu hari, Sang Piatu meminta izin kepada neneknya untuk belajar mengaji dan salat di persirahan Kedurang yang diajarkan oleh Raja Mulia setiap 1 tahun mendapatkan ajaran. Semua perkataan dari Raja Mulia ditetapkan di kehidupan sehari-harinya. Pada suatu hari, Sang Piatu menemui sebuah benda yang bercahaya terang dan dia membawa benda itu ke Raja Mulia. Ternyata itu adalah hutan. Raja Mulia pun menawarkan untuk menikahi putrinya dan Piatu pun menerima dan menikahi dengan benda. Mereka berdua tinggal di tempat Raja Mulia dan nenek Sang Piatu dibuat kesalahan dan badan. Namun, masyarakat merasa tidak adil dan merasa bahwa nikah itu adalah milik masyarakat. Raja pun menyebutkan bahwa memang batu itu dan berpesan bahwa Piatu akan menjadi sangat penting. Tidak lama kemudian, Raja Mulia itu meninggal dan digantikan oleh Sang Piatu sebagai sang raja. Sang Piatu ini menjadi raja baru yang terkenal masih muda, bekerja keras, berbakti kepada orang tua, bijaksana dalam mengambil keputusan, dan taat beragama. Kelebihan dari cerita tersebut adalah banyak mengajarkan pelajaran hidup dan cerita yang disampaikan lengkap, dapat menambah pengetahuan tentang beberapa hal yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kelemahan cerita di atas adalah ceritanya terlalu bertele-tele dan kurang menarik untuk dibaca. Terlalu banyak rinci yang diberikan dan bahasa yang digunakan kurang menarik dan terlalu boros. Tujuan dari buku ini adalah menceritakan tentang sebuah kehidupan
yatim piatu yang di dalam cerita ini mengajarkan beberapa pelajaran hidup. Untuk bahasa yang digunakan adalah baku, tetapi banyak kata-kata yang asing atau jarang didengar dan ada beberapa bahasa perumpamaan. Untuk kesimpulannya adalah, buku ini sangat mengajarkan beberapa pelajaran yang dapat diterapkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan di dalam buku ini memiliki banyak kata-kata yang jarang kita ketahui oleh orang, maka ini akan menambahkan pengetahuan kita terhadap kata-kata baru. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah mendengarkan.